Start. Okay, good evening, guys and girls. Welcome to another workshop from Kinus PPD X Tech. So my name is Yoga, and I'll be your moderator for today. Today we're going to learn about Next.js and Tailwind. And let's just move on to the first speakers who will be explaining about Next.js, which are Zayan, Melissa, and Albert. So, yes. Halo semuanya. Sebelumnya makasih udah datang ke workshop ini. Jadi aku sendiri dari tim Next.js, kita beranggotakan 3 orang. Ada 1 senior dev, yaitu C. Melissa, dan 2 junior dev, aku dan Ko Albert. Jadi kita di sini bakal bahas Next.js, salah satu framework dari React. Mungkin teman-teman di sini udah banyak yang tahu tentang Next.js ataupun React, tapi kita berharap dapat insight baru dari datang di workshop ini. Oke, langsung aja. Jadi kita mulai dari apa itu Next.js. Jadi Next.js itu sendiri merupakan salah satu framework dari React, yang mana dia bersifat fleksibel dan menyediakan berbagai fitur untuk membantu kita untuk membuat high quality full stack web application dengan cepat. Jadi karena Next.js itu sendiri dibuat di atas React, Next.js bisa mengakses berbagai fungsi yang disediakan oleh React. Dan Next.js itu sendiri merupakan sebuah open source, di mana kita sebagai developer bisa mengedit, mengakses, dan lain sebagainya. Dan Next.js itu sendiri menyediakan fungsi-fungsi advance, meliputi routing, SSR, SSG, dan juga optimisasi dari performance web application kita. Oke, next slide. Nah, pasti teman-teman sendiri bertanya-tanya, kenapa kalau misalnya udah ada React sebagai tempat kita membuat web application, kenapa kita harus pakai Next.js? Kenapa React aja nggak cukup? Karena pada dasarnya, React itu memang sudah menyediakan berbagai fungsi yang kita butuhkan untuk buat web application. Tapi, React itu sendiri masih bersifat unopinionated, atau kita sebagai developer masih perlu untuk menentukan banyak hal terkait dengan web application kita, seperti routing, penyimpanan data, dan lain sebagainya. Simpelnya, Next.js ini sendiri merupakan sebuah perpanjangan dari React yang memudahkan kita sebagai developer dan juga berguna pada klien kita nantinya. Karena Next.js itu sendiri menyediakan application structure dan data handling, serta memiliki sistem yang namanya rendering options, yang nantinya akan kita bahas. Lalu yang ketiga, Next.js memiliki keunggulan di performance optimization, di mana nanti klien kita yang mengakses web application yang kita buat dengan Next.js akan lebih enak, lebih cepat gitu renderingnya. Oke, next slide. Seperti yang udah aku singgung tadi, salah satu key features dari Next.js itu adalah flexible rendering option, yaitu ada CSR, SSR, dan SSG. Tapi sebelumnya aku mau jelasin rendering sendiri itu apa. Rendering itu adalah sebuah proses untuk mengubah kode yang kita tulis dalam server menjadi UI, atau tampilan yang dilihat oleh para klien, user interface. Jadi, di sini, di Next.js, dia menyediakan 3 jenis rendering. Yang pertama ada client-side rendering, di mana di client-side rendering itu sendiri, browser hanya akan menerima JavaScript instruction yang mana rendering akan terjadi di sisi klien. Sehingga hal ini akan meningkatkan initial load time, namun apabila website kita bersifat interaktif, di mana klien bisa melakukan banyak hal di website tersebut, seperti mengklik tombol, mengisi form, dan lain sebagainya, CSR ini merupakan salah satu jenis rendering yang sangat cocok. Lalu yang kedua adalah server-side rendering. Perbedaannya ya klien sama server gitu. Jadi kalau server-side rendering sendiri, rendernya terjadi di server. Jadi simpelnya browser yang ada di tampilan klien itu udah dapat HTML yang ready to display. Jadi ibaratnya kalau kita datang ke restoran, SSR ini menyediakan klien makanan yang udah jadi, kayak makanan ini di atas piring gitu. Tapi kalau CSR itu sendiri, ibaratnya di meja makan itu akan disediakan resep dan juga berbagai bahan-bahan makanan, dan nanti proses memasaknya akan berada di client-side rendering itu sendiri. Jadi kayak kliennya bakal masak sendiri gitu. Jadi ya gitu perbedaannya. Lalu yang ketiga ada static site generation. Ini agak berbeda dari CSR dan SSR karena static site generation itu sendiri HTML-nya hanya di-generate sekali saat kita building time. Jadi sifatnya akan sekedar
statis, jadi tidak berubah-ubah page-nya, dan ini akan mengoptimisasi proses rendering. Jadi dia lebih cepat, tapi bersifat statis. Oke, next slide. Nah, seperti yang aku singgung tadi, jadi keunggulan dari Next.js itu, dia ada yang namanya per page basis rendering, di mana kita sebagai developer bisa memilih jenis render yang ingin kita aplikasikan dari tiap-tiap halaman. Jadi misalnya website kita memiliki banyak halaman gitu. Pertama ada homepage, terus ada form yang harus diisi, ada berbagai tampilan, ada berbagai menu. Kita bisa menentukan tiap-tiap page itu mau jenis apa renderingnya. Nah, itu kelebihan dari Next.js. Jadi, tiap-tiap page akan rendering secara optimal. Jadi kayak SSR atau server-side rendering, itu cocok untuk page yang dynamic, di mana berubah-ubah. Sehingga nantinya klien page-nya bakal up to date, dan tidak memerlukan waktu yang lama untuk merendernya. Lalu yang kedua ada CSR. CSR ini cocok untuk web yang seperti aku bilang tadi interaktif, di mana klien bakal melakukan banyak hal di web itu, misalnya mengklik tombol atau mengisi form, dan dia akan meload tiap-tiap elemen secara mandiri. Jadi tidak keseluruhan page akan langsung di-reload oleh CSR. Lalu yang ketiga ada SSG, ini cocok untuk page yang statis atau tidak memerlukan banyak update dan memerlukan load time yang lebih cepat, contohnya homepage atau blog. Next. Nah, seperti yang aku bilang tadi di awal, bahwa key features yang bakal kita bahas dari Next.js itu ada dua. Yang pertama tadi per page rendering, lalu yang kedua ada speedy web compiler. Simpelnya SWC ini adalah high performance compiler yang ditulis di Rust dan bertugas untuk mengoptimisasi kode kita. Jadi kode yang telah kita hasilkan di server akan di-render lebih cepat menggunakan SWC, dan SWC ini sudah disediakan oleh Web.js. Next.js. Jadi sistem dari SWC itu ada 4. Yang pertama dia akan mengcompile, kedua ada minifying, building, dan code splitting. Simpelnya compiling itu sendiri adalah merubah code yang kita buat menjadi JavaScript yang ready to read oleh browser. Jadi proses rendering akan jauh lebih cepat. Lalu yang kedua ada minifying, di mana code kita yang biasanya berisi berbagai komen, berbagai space, berbagai enter, dan lain sebagainya, itu akan di-remove oleh minifying itu sendiri. Jadi kode akan bersifat compact dan tidak memakan tempat, sehingga lebih cepat nantinya untuk render. Lagi-lagi untuk mempercepat rendering. Lalu yang ketiga ada bundling, di mana file-file yang dirasa akan diambil secara bersamaan akan disatukan, sehingga nanti ketika front end membutuhkan data dari back end, ia akan jauh lebih cepat untuk mengambil datanya karena hanya mengakses satu file. Lalu yang keempat ada code splitting, di mana kode akan dipecah lagi menjadi file-file yang lebih kecil, sehingga loading akan jauh lebih cepat karena dia hanya akan mengambil file yang benar-benar dibutuhkan oleh front end. Ya, itu dia. Jadi ada dua kelebihannya. Next. Jadi kesimpulannya, mengapa kita memilih Next.js? Karena Next.js itu sendiri menguntungkan dua sisi, baik developer maupun klien. Developer akan dipermudah dengan berbagai kemudahan yang ada, sehingga banyak hal-hal yang sudah disediakan oleh Next.js kepada developer, namun di sisi lain dia tidak menghilangkan benefit pada klien itu sendiri, justru klien mendapatkan rendering lebih cepat, dan performance dari web application kita justru lebih baik menggunakan Next.js. Ya. Oke, mungkin sekian perkenalan tentang Next.js. Di sini aku ada satu pertanyaan buat dapetin beng-beng. Yeay. Oke, tadi kan aku udah jelasin ada 3 jenis rendering. Aku mau tanya rendering yang cocok untuk web yang bersifat statis. Apakah itu? Ya. Ya, betul. Yeay. Makasih Bang Ilham. Kasih. Oke, setelah udah tahu berbagai info tentang Next.js, kita bakal langsung praktek, guys. Jadi kita bakal membuat project Next.js kita secara langsung. Yay. Jadi, sorry. Jelasin. Oke, jadi sebenarnya cara kita untuk memulai web application kita menggunakan Next.js itu sudah dijelaskan secara lengkap di website Next.js itu sendiri, kalau teman-teman mau mengunjunginya dari sini. Tapi di sini kita ringkas menjadi 8 step mudah memulai Next.js. Jadi, pertama, kita harus install Node.js. Ini ada websitenya. Lalu yang kedua,
bisa buka PowerShell atau terminal. Lalu simpelnya hanya memerlukan 1, 2, 3, 4, 5 kali nge-type doang guys. Jadi yang pertama make dir nama folder yang mau kita buat, lalu cd langsung masuk ke foldernya, lalu run komen yang ini. Even komen ini udah ada di websitenya Next.js sebenarnya. Terus langsung kita mulai development-nya pakai npm run dev. Lalu ntar muncul website ini, atau kalau hoki sebenarnya bakal muncul dengan sendirinya gitu, kebuka dengan sendirinya. Tapi kalaupun nggak kebuka, kita bakal melakukannya manual. Oke. Adakah yang ingin ditanyakan? Ingat guys, 8 step mudah mulai Next.js. Yay. Oke. Oh, iya. Oke guys, kita langsung praktekkan saja ya. Ini buka terminal dulu ya. Sebenarnya oke. Yang pertama banget tadi kan download Node.js. Tapi karena udah di-download di sini, jadi kita skip langkahnya guys. Jadi yang kedua kita harus membuat directory baru, ya folder baru dengan make_dir. Mau nama apa guys? Ada yang mau saran nama? Oh, oke. Bang Bono. Oke. Setelah terbuat foldernya, kita langsung masuk ke folder tersebut dengan cd Bang Bono. Right? Oke, kita langsung mulai new. Iya, kita kayak harus melihat. Ini. Oh, oke. Bisa kelihatan nggak? Kayaknya enggak. Terminalnya oh ya, nice. Jadi cara yang kelima adalah kita run command yang udah disediain dari Next.js itu, yaitu npx spasi create next app at latest. Oke, langsung kita enter. Dia langsung menanyakan apa nama project yang bakal kita buat. Tanya lagi. Oke, misalnya nama projectnya Pinus, karena kita Pinusian banget. Pinus. Jadi dia akan menampilkan beberapa opsi tentang web application yang mau kita buat. Apakah kita mau pakai TypeScript? Misalnya yes. Yes. Oke. Oke. Oke, kita ikutin template dia aja ya, guys. Nah, dia bakal nge-load sebentar. Lalu dia masih nge-load. Sorry ya, guys. Oke, is it done? Bentar ya guys. Yeay, udah. Jadi setelah itu kita harus masuk ke project yang udah kita namain tadi, yaitu Pinus. Jadi si Pinus. Dan kita akan langsung start development-nya dengan npm run dev. Yeay, sudah muncul ya guys localhost 3000-nya. Dan kita bisa langsung masuk ke localhost tersebut. Oke, kita bisa langsung mulai web application yang mau kita buat. Selamat mencoba di rumah. Yeay. Jadi selanjutnya, hal-hal yang lebih mendetail akan dijelaskan oleh Ko Albert dan juga C. Melisa. Simak penjelasan berikutnya, guys. Dadah. Kayaknya nggak apa-apa deh, soalnya.
Jadi sekarang Oke, jadi sebelum lanjut ke nanti ngodingnya di Next.js, kita balik dulu ke HTML, ke yang paling tradisional. Kenapa kita harus kayak belajar HTML dulu? Ya, at least sedikit elemennya. Karena nanti pas nanti kita ngoding di Next.js-nya, return-nya itu dia dalam bentuk JSX, which is similar to HTML. Oke, jadi ini kayak 4 elemen yang paling berguna atau yang paling sering dipakai. Yang pertama tuh div. Jadi div itu tujuannya cuma buat kontainer. Jadi kayak dia buat kontainer, dia punya kelas sendiri yang nanti bisa dipakai buat stylingnya. Jadi kenapa div ini sering dipakai? Nanti itu kayak kamu bisa membedain pembagian. Pembagian bisa punya style sendiri, punya padding sendiri, punya margin sendiri. Dan P itu represent paragraph, just like a normal paragraph. And the button is something like button juga. Dan button itu juga accept class parameter. Artinya kalian bisa nge-styling juga buttonnya, kayak kalau di hover dia warnanya ganti apa, awalnya warnanya apa, kalau diklik jadi warna apa. Dan side note, di situ ada H2 atau second heading. Itu artinya subtopik. Jadi kayak kita punya 3 heading. First heading, second heading, third heading. First heading itu kayak topik, terus second heading kayak subtopik, dan third heading kayak sub-subtopik gitu. I think that's all yang buat HTML. Oke, masuk nggak masak. Jadi kita langsung lanjut ke setelahnya harusnya. Wih, ya. mau belum bisa kita langsung ke repo-nya aja kamu jelasin dulu. Oke. Jadi I think can continue. Oke, jadi kita punya sampel code-nya Next.js dan kita mau bahas briefly structure-nya atau istilahnya folder-nya, directory-nya. Jadi Jadi semua kode Next.js kalian itu ada di dalam subdirectory-nya app. Dan di sini di sampelnya kita ada komponen, font, sign up, public nggak? Public itu lebih ke arah gambar atau any item gitu yang bakal langsung dikasih aja ke kliennya. Jadi kayak dia langsung dikasih gitu, langsung dikirim. Biasanya dalam bentuk gambar gini. Terus di dalam app ini nanti kita bisa lihat ada page, ada layout. Mungkin untuk sementara kita fokus di page-nya dulu. Jadi page ini artinya apa? Ini basically kayak yang bakalan muncul di client side-nya nanti. Jadi misalnya di sini ada app/page. Page ini represent kalau dia bakalan ada kayak ada kayak aku lupa namanya. Ya, ada root di localhost slash. Misal di localhost ya, kita webnya. Terus habis itu misal ada di sini app terus sign up, terus di sini ada page. Berarti di dalam sign up berarti ada root ke slash sign up. Di sini expense ada page juga, berarti ada root ke slash expense. Kalau misalnya di sini ada habis expense terus some folder terus habis itu ada page, berarti kita bisa expense slash expense slash nama folder itu. Terus di sini ada komponen, tapi di komponen nggak ada page, berarti di sana nggak ada root-nya. Begitu juga buat yang nanti di authentication form, expense sama generalnya di sini, ini semua nggak ada page-nya, jadi nggak ada juga root ke sana. And that's basically the default structure of the Next. Untuk selanjutnya aku kasih ke CMS lah.
Oke guys. Jadi I think aku nggak full screen dulu karena nanti abis ini aku mau kasih tunjuk code juga. Tapi basically how do I create a component or page in Next.js? Jadi tadi kan si Albert udah jelasin kan. Ada komponen, ada yang namanya komponen, ada yang namanya page. Jadi I think let's start with a very simple example. Jadi page dan komponen itu adalah dua term yang sering dipakai waktu kita lagi pakai Next.js. Komponen itu basically elements or parts that make up your website. Misalnya contohnya aku punya google.com kayak gitu. Lalu mungkin aja yang image Google-nya itu bisa jadi itu komponen. Lalu search bar-nya juga bisa jadi itu komponen. Navbar-nya juga bisa itu komponen. Nah, jadi semua komponen ini akan make up your entire page. Page itu technically tampilan yang kamu lihat di website-nya itu namanya page. Jadi, aku coba kasih code-nya tadi. Ini dan aku kayaknya sekalian coba kasih tunjuk itu jadinya kira-kira gimana. Bentar. Oke. Oke, maaf ya. Bentar. Oke. Sini. Oke. Jadi right now I have something like this. Nah, dia kan tadi ya kayak yang dijelasin Albert, kita tuh ada yang namanya ini. Jadi ada kayak gini. Lalu bentar. Ini aku coba ini aku tutup dulu biar lebih gampang. Iya, jadi seperti yang dijelasin Albert tadi, kan kita punya beberapa root ya. Jadi di sign up yang ini kan kita punya page di sini. Apakah kelihatan? Ini agak ke pixel, kelihatan nggak? Is it okay? Oke. Jadi kan di folder sign up-nya kita punya yang namanya page tsx kan. Jadi artinya kita punya root ke sign up. Jadi basically ada, kalau kamu lihat URL-nya /sign up, dia akan muncul page yang lain seperti ini. Jadi I think di page yang kayak gini, yang komponen yang membuat page ini itu adalah ada name dan ada input boxes-nya kayak gitu, itu bagian dari komponen. Dan semua yang kamu lihat ini adalah sebuah page gitu. Jadi I think we can do a bit of a demo kayak app kita ini ngapain. Jadi I'll try to sign in with an account that I already have. Let's see if this works. Oke. Nah, jadi we have something like this kan. Jadi mungkin ini lebih kompleks ya kelihatannya page-nya dibanding yang tadi. Jadi header yang atas itu maybe you can say that it's a component. Add expenses juga button-nya itu adalah sebuah komponen. Lalu let's try to add expenses. Jadi something like grocery shopping, mungkin aku beli buah, lalu 50. Nah, jadi yang kita lihat itu, yang kotak yang buat expense-nya itu juga adalah sebuah komponen. Nah, jadi nanti kalau misalnya kita udah membuat kayak gini, kita juga bisa nge-delete. Jadi I'll discuss this in detail later on how to do it. Tapi basically how do I write basic components dulu. So I think I can show you the structure. Tadi langsung bisa show. Oke. Oke, jadi I think I can show you the structure dulu. Jadi there are two main ways to declare a component or page in Next.js. Yang pertama ada namanya function declaration, yang kedua ada namanya arrow functions or arrow expressions. Jadi apakah ada any significant differences in performance? Actually not really. Jadi mau pakai mana aja terserah. Actually there's another fun fact that dulu tuh orang banyak pakai namanya class-based components, tapi right now udah lebih jarang dipakai. So I think let's not explore that today. And let's just explore the arrow expressions as well as function declarations. Jadi kalau misalnya arrow expressions tuh basically this is the sign up form code simplified basically. Jadi pertama tuh you just need to declare the component. Jadi ada const-nya itu mutlak. Sign in formnya kamu boleh namain komponen kamu apa aja. Lalu ada yang sama dengan yang bracket itu, lalu yang opening bracketnya itu semuanya perlu. Jadi if you guys are CS students atau mungkin ngambil CS1010S atau segala macam, maybe you can kind of lumayan mirip sama yang namanya lambda function. Oke. Lalu di abis itu kalian bakal isi pakai JavaScript atau TypeScript code. Jadi sebelum return statement yang ini pasti ada JavaScript dan TypeScript. Lalu abis return, ini bracketnya lumayan penting karena kalau misalnya bracketnya nggak ada bisa jadi HTML kalian nggak render. Jadi lalu tinggal masukin HTML dan CSS kalian di sini. CSS nanti akan dibahas oleh timnya Ella.
Lalu export default ini lumayan penting, karena kalau misalnya kalian mau pakai komponen kalian di page yang lain, jadi kalian mau gabungin semua komponen kalian di page yang ada di file lain. Jadi export default ini penting karena kalau misalnya kamu nggak export, kamu nggak bakal bisa pakai komponen tersebut di page-nya. Jadi I think just something like this. Lalu mari kita bandingin sama function declaration. Jadi sebenarnya whatever this code does sama aja, cuman beda syntax doang. Jadi bedanya the main difference tuh cuman kalau misalnya yang arrow expression pakai const, kalau misal sama export default-nya di bawah, kalau misalnya function declaration tuh export default-nya di atas, and instead of using const, kita pakai function. Sama ini ada beda syntaxnya dikit. That's all. Tapi hasilnya sama. Oke, jadi I think tadi kan kita udah lihat cara add expense dan delete di demo kita tadi. Jadi sebenarnya gimana sih cara kita connect Next.js front-end ke back-end pakai API roots gitu. Jadi pertama tuh, I think I'll go back to whatever is explained last week by Brian. Jadi sebenarnya ini code backend ya. Kita tuh harus enable yang namanya CORS. CORS itu Cross Origin Resource Sharing. Karena by default tuh kita tuh cuma bisa akses backend kalau misalnya frontend kita misal domainnya sama. Domain itu apa? Singkat cerita kita pakai URL. Jadi kalau misalnya URL-nya sama, baru kita bisa akses backend-nya. Tapi most of the time I think front-end kita URL-nya itu bisa jadi beda sama back-end-nya. Jadi CORS ini penting. Cara enable CORS tuh gimana? Kita tinggal add beberapa lines of code kalau kalian pakai Express.js. Tapi even if you're not using Express.js, anything else is it's also lumayan mirip lah cara enable-nya gimana. Tapi kalau misalnya Express.js, kita tinggal tulis gini, allowed origins, lalu kita tinggal tulis front-end link kita apa. Jadi domain front-end-nya apa, kita tinggal tulis di sini, lalu kita tinggal tambahin ini. Ini sama persis. Jadi whatever your link is buat front-end, just add it here. Terus lalu kalian tinggal tambahin line ini. Dan harusnya front-end kalian bisa connect ke back-end kalian. Basically gitu. Lalu jadi ini sekarang kita balik ke code front-end. Jadi kita tuh biasa pakai namanya fetch API. Actually ada library lain yang bisa membantu. Tapi I think for today, let's just use fetch dulu. Jadi kita tuh dari back-end documentation-nya Brian, kita dikasih satu ini dan dua ini. Jadi I think I'll break down dulu. Ini let's say ini namanya base URL. Lalu ini ada namanya post. Post itu request method. Kalau kalian ingat Brian ada pakai 4. Post, get, put, dan delete. Tapi nggak apa-apa, we'll go through that later. Terus lalu ada yang slash ini, yang ada slash-slashnya gini, biasa namanya API endpoint. Lalu body ini, request body, data yang kamu mau kirim ke back-end-nya tuh apa. Jadi in this case, kita tinggal ini formatnya lah ceritanya. Jadi the first thing that you need to do, base URL-nya tuh kamu sambungin sama API endpoint-nya. Lalu abis kamu sambungin, kamu pakai URL ini buat jadi the first argument of the fetch API. Jadi fetch URL-nya, lalu method, ini udah pasti method, kamu harus declare kamu mau pakai method apa. And in this case, request method-nya adalah post. Maka kamu taruh post di sini. Lalu untuk headers, content type application JSON ini biasa dipakai kalau misalnya kalian pakai JavaScript application, this is what it is lah, soalnya Next.js kan, JavaScript. Jadi biasanya kita pakai application JSON. Ini tuh buat kasih tahu kalau misalnya data yang kita kirim adalah data dalam bentuk JSON. Lalu body ini kita harus kirim dalam bentuk string kan. Jadi kita ada method dari JavaScript-nya sendiri, kita ada method namanya JSON.stringify. JSON.stringify, lalu kita tinggal taruh whatever is here, kita taruh di sini. Jadi nanti dia akan convert JSON object ini jadi string tersendirinya. Jadi I think it's better to use this instead of making your own string lah. Kayak kalau udah dikasih methodnya, just use it, just to avoid errors. Lalu abis ini tuh kita ngeproses datanya yang kita dapat dari back-end-nya, which I will discuss here. Jadi kalau misalnya dari back-end-nya tuh, I don't know if you guys remember, tapi ada namanya status. Kalau misalnya minggu lalu ada namanya rest.status, terus ada 400, 200, segala macam. 400 tuh kalau misalnya request kamu ada error gitu misalnya. Jadi kalau misalnya ada error, kamu handle, kamu bilang gitu, ini ada error gitu. Lalu udah. Tapi kalau misalnya nggak ada error, maka dia akan return response yang seharusnya. Lalu abis responsnya di return, kita ngapain? Lalu misalnya, kan ini kan sign in kan. Mungkin sebelum sign in kita ada set loading gitu.
kita set loading biar orangnya nggak bisa pencet apa-apa lagi. Jadi mungkin kita bakal set loadingnya ke false. Lalu karena sign in ini, kalau misalnya kalian lihat, dia bakal return a JWT token. Jadi JWT tokennya tuh biasa, I think in this case, kita bakal simpen di browsernya, di namanya session storage. Jadi something like this. Lalu kita akan navigate ke page lainnya. Misalkan kalian pasti pernah pakai something like Instagram atau Reddit gitu kan. Instagram kan kalian harus login dulu, baru kalian bisa lihat page-nya. So it's something like that. Jadi kalian login, lalu nanti kalian akan ke navigate ke page lain. Jadi it's something like that. Lalu kalau misalnya error, maka kita akan kasih tunjuk error message-nya apa. Jadi basically something like that. Oke, jadi tadi kan kita sempat melihat expenses page kita kan. Terus lalu ada namanya get all expenses. Jadi buat user kalian, kalau misalnya dalam in Instagram terms, I guess kalau misalnya kalian login, kalian bakal lihat post dari user yang kalian follow kan. Jadi it's something like that. Tapi buat ini kita pakainya expenses, bukan post Instagram. Oke. Jadi basically same thing, base URL. Lalu ini ada yang merah ini, again request method. Lalu ini ada endpoint-nya. Dan di sini tuh dia bilang, oh kita butuh JWT token. Dan jika kita butuh token, maka kita harus pakai header tambahan ini, yaitu authorization. Terus bearer-nya ini ya sama, kapanpun kamu mau pakai authorization, harus ada bearer-nya. Lalu tokennya kita pakai token yang tadi kita udah simpen di browser. Jadi itu buat kasih tahu ke backend-nya kayak, gua tuh udah di-authenticate loh, gitu. So it's something like that. Dan sisanya tuh lumayan mirip ya. Jadi base URL-nya disambung sama API endpoint-nya, lalu method-nya itu sama. Jadi kan di sini kan sebelumnya kan post, ini get kan. Jadi kita tulisnya get. Lalu biasa tuh kalau misalnya untuk get method, mereka nggak ada request body. Soalnya get itu tuh biasa cuman untuk buat kasih tahu ke backend-nya kayak, gue cuma mau ngambil data, gue nggak mau ganti datanya. Jadi biasa kalau misalnya ada request body pun biasanya dicuekin sama browsernya. Nggak bakal disampein juga. But basically that's only for the get methods. Jadi jika ada response, lalu misalnya nih, kali ini kan kita punya authorization header. Berarti kita harus login untuk bisa melakukan ini. Dan ini tuh kadang tuh kalau misalnya token kalian misalnya udah expired gitu. Kayak misal kalian login ke Canvas, terus habis itu kalian langsung ke otomatis ke logout. Nah itu tuh kalian harus re-authenticate lagi kan. Nah kita tuh jadi harus cek apakah backend-nya bilang kayak token lu tuh nggak valid gitu. Jadi kalau misalnya tokennya nggak valid, kita akan balik ke login screen-nya. Karena kita harus mendapatkan token baru untuk melakukan ini. Jadi I guess ini a way to handle the error message dari backend-nya. Lalu kalau misalnya ternyata emang tokennya valid, maka kita akan return respons yang seharusnya. Lalu kita akan menyimpan expense datanya tersebut buat di-display di front end kita. Gitu. Oke, jadi kan kalau misalnya get method tuh nggak ada body-nya kan. Jadi kali ini tuh kita coba lihat post method yang ada body-nya dan butuh JWT token. Jadi basically tinggal digabung lah apa yang tadi kita udah pelajarin. Tapi I think I'll go through again one more time. Jadi base URL, lalu base URL digabung sama endpoint, lalu method type-nya ditaruh di sini. Lalu karena butuh JWT token, kita harus pakai authorization seperti ini. Lalu body-nya kita tinggal salin aja taruh sini. Tapi kan kata Brian, description ini optional, image juga optional. Jadi kalau misalnya kita kayak gini kan image-nya tidak ada kan. Jadi itu actually it's fine. Soalnya dia udah tulis di situ optional. Jadi sebenarnya description ini kalau misalnya kita mau hapus juga it's okay harusnya. Jadi jika emang udah kita send lalu dia bilang valid, maka kita akan mendapatkan datanya. Otherwise kita akan balikin usernya ke login page-nya. So basically it's something like that. Nah ini yang delete and expense juga plus minus sama kayak get, karena cuman bedanya post request method-nya doang. Jadi ini request method-nya kan ada delete, lalu jadi kita tulisnya delete gitu. Jadi basically lumayan mirip. Dan I think a side note itu tuh delete note itu rarely has request bodies lah. Kadang ada, kadang nggak ada. Tapi kalau misalnya delete tuh dia nggak kalau misalnya delete ada request body-nya dan the browser lebih likely buat nggak cuekin. Tapi actually it still depends on the browsers lah. Tapi normally delete does not have a request body normally. Oke, jadi basically kayak gitu. Lalu ini yang updating and expense. Updating tuh lumayan mirip sama post. Bedanya cuma again the request method. Lalu kalau misalnya ini dia bilang kan partial or full fields of the expenses to update kan. Jadi kan tadi kita melihat kalau misalnya expense tuh punya field-nya lumayan banyak.
Nah, jadi karena dia bilang optional, jadi kalian kalau misalnya cuma mau title doang, it's okay. Kalian mau description doang juga nggak apa-apa. Jadi basically kalau misalnya update tuh, kamu boleh kirim like however many fields that you want to include, it's fine. Lalu kalau misalnya udah sukses, berarti dia akan return response dari itunya, dari backend-nya. Oke? Oke, jadi question. If our front end and back end have different origin, what should be enabled in the back end? Ada yang masih ingat? Mulai dari C. Ayo. Ayo guys, beng-bengnya menunggu nih. Apakah kalian udah mau? Anyone remember? Oke, mendekati. Actually, cross origin resource sharing, but it's okay. Thanks for answering. Ada satu lagi guys. Ayo, jangan malu-malu dong jawabnya. Oke, when creating a component, where is the TypeScript code and HTML located? Jadi I think kita lihat dari structure-nya lah. Jadi apakah habis component declaration, apakah sebelum return statement, atau di mana? Any answers? Oke, I think I'll just go back to the slides. Jadi siapa cepat dia dapat ya. Mana? Oke. So where is the HTML, guys? Ayo. Di mana? Oke, very nice. Terima kasih. Oke ya. Oke, tapi I think that's basically all from us. Oke, thank you guys for listening. Any questions? Oke, silakan Anda yang tanya juga. Okay, do you guys have any questions? Okay, I guess not. So thank you so much for that incredible explanation to Next.js.